Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Oktavierbian. Kali ini saya akan membahas UTS saya dengan mata kuliah Data Scanning dengan dosen Pak Syahid Abdullah. Ini soalnya. Soal pertama itu adalah eh, database Match Charges. Suruh buat programnya di aplikasi RStudio. Ya, kita lanjut aja ya. Inilah contohnya jawaban nomor satu. Ini saya screenshot aja. Nanti saya akan tampilkan programnya. Saya kebetulan sudah berjalan, udah coba berjalan berjalan. Ini contohnya seperti ini. Nih, kita lanjut aja dulu ya. Soal kedua, main adalah wakilan kumpulan data atau rata-rata di mana untuk menentukan mens bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data. Baru setelah dibagi dengan banyaknya data, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jumlah seluruh data. Banyak data atau dapat dirumuskan dengan X pakar X atau N. Keterangan X rata atau men N banyaknya data EX jumlah seluruh data. Contoh soal terdapat kumpulan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tentukan men dari bilangan tersebut. Maka secara perhitungan sebagai berikut. 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 sama dengan 350. Untuk men maka dapat terbagi menjadi jumlah bilangan tersebut. Yakin 8. Maka hasil dari men sebagai berikut. 350 dibagi 8 sama dengan 43 75. Itu yang men. Media adalah merupakan nilai tengah dari sekumpulan data sehubung diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar apabila data yang tersedia termasuk bilangan ganjil. Maka media data terletak pada 1/2 n tambah 1. Sedangkan jika banyak data termasuk bilangan genap, maka media terletak pada min n bagi 2 dan data min n bagi 2 tambah 1. Contoh soalnya, tentu media yang data berikut 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6. Pada contoh banyak data yang tersedia merupakan bilangan genap, media akan terletak di antara dua buah data. Setelah diurutkan 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 9. Jadi contoh dari main main dulu yaitu main contohnya seperti ini. Ini tambah aturannya. Ya, ini contohnya. Ditambah dulu. Dari yang ini sampai sini ditambah. Baru nanti hasilnya ketemu dibagi 8. Itu yang main. Kalau media tuh seperti ini. Yang ini. Nah, diurutkan adalah merupakan nilai tengah. Jadi sekumpulan data sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dari yang kecil. Jadi dari rutin dulu yang kecil sampai terbesar kayak seperti ini. Dulunya ada 2 kan, 2. No, duanya ada 2. 3, tiganya ada 1. 4-nya ada berapa? 1. 5-nya ada berapa? 1. Tulis. 6-nya ada 3 tulis. 7, 9 seperti itu.
Men 5 tambah 6 berarti dibagi 2 sama dengan 5,5. Maka media dan men terletak di antara tersebut 5,5. Modusnya adalah merupakan data yang paling sering muncul yang berfungsi untuk menyelamatkan fenomena yang paling banyak terjadi dari sekumpulan data yang didapat sangat mungkin untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Contohnya, temukan modus dari bilangannya 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9. Maka cara menghitung modus adalah dengan melihat nilai yang paling sering muncul. Jika diamati maka nilai yang rekam muncul adalah 7, banyaknya 4 kali hingga modusnya adalah 7. Yang sering muncul adalah modus 7 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali berarti 7 yang paling besar. 3 juga ada 4. Kenapa? Enggak 3. Nah, karena 7 lebih besar dari angka 4. Angka dari angka 3, makanya jadi 7. Tuh. Eh, Kuartil adalah tunggalan kuartil merupakan ukuran terletak hingga membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak sama masing-masing bagian mempunyai 25% data sekelompok data memiliki 3 kuartil. Yakin kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau media Q2, kuartil atas Q3. Perhatikan pada gambar berikut. Kuartil merupakan ukuran terletak yang membagikan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian. Sama banyak masing-masing bagian mempunyai 25% data. Sekelompok data memiliki 3 kuartil. Yakin kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau media Q2, kuartil atas Q3. Perhatikan pada gambar berikutnya. Seperti ini gambarnya. Q1, Q2, Q3. Itu Q1 itu adalah ke kuartil bawah, Q2 ada kuartil tengah, Q3 ada kuartil atas. Rumus mencapai nilai kuartil atau untuk tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap untuk data ganjil. Seperti ini. Langkah untuk genap. Langkah untuk mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap adalah sebagai berikut. 1. Cari nilai yang menjadi nilai tengah media atau Q2. 2. Mencapai data di sebelah kiri media menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau 3. Membagi data di sebelah kanan media menjadi 2 bagian sama dengan menghasilkan kuartil atas atau. Contoh, diberikan data hasil nilai matematika berikut 78 65 77 68 65 78 66 3 5 8 6 6 7 8 6 8 9 2 9 8 6 8 7 9 78 6 8 7 9 8 5. Ditentukan nilai kuartil bawah data tersebut. Pembahasan langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutukan data yang mencari nilai. Medianya data yang telah diurutkan dan nilai media dapat dilihat pada gambar di bawah ini seperti ini. Ini gambarnya ya. Selanjutnya mencari nilai kuartil bawah Q1 diperoleh dari nilai tengah dari data teruntut di sebelah kiri media. Ini contohnya gambarnya. Ya. Jika nilai kuartil bawah adalah 59,
Desilian data tunggal. Adalah secara membagi GN data menurutkan menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mencapai jumlah data yang sama seperti N data tersebut teruntut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desilnya. Seperti ini nilai gambarnya. Rumus desil yang dinyatakan dalam permasalahan di bawahnya seperti ini juga desilnya. Contohnya keterangan I bilangan bulat kurang dari 10, 1, 2, 3, 9. N banyak data. Contoh desil data tunggal. Ditentukan desil ke 1 dan desil ke 5 dari data berikut 4733 4137 46 43 39 36 35 42 40 39 45. Jawabannya ada setelah diurutkan menjadi 33 35 36 37 39 39 40 41 42 43 45 46 47. Banyakkan data adalah seperti ini contohnya. Penyisilan data tunggal. Penyisilan diambil dari kata persen per seratusan sehingga persentil merupakan pembagian N. Data diturut menjadi 100 bagian sama banyak dari 100 bagian yang dibagi sesama banyak. Ini contoh gambarnya. Tersebut di atas ada oleh 99 nilai persentil. Adapun rumus persentil untuk data tunggal seperti ini. I bulat kurang dari 100, 1, 2, 3, 9, 9. N banyak data. Varian ragam adalah data adalah rata-rata selisih kuadrat dari main. Untuk mengetahui variannya, hitung desil antar setiap titik dalam kumpulan data dalam main. Setelah ada contohnya seperti ini gambarnya. Ya nih, contoh gambarnya. Standar deviation adalah mengukur statistik yang melihat berapa jauh jarak kelompok angka dari main sederhana. Deviation standar mengukur berapa jauh jarak angka-angka suatu kumpulan data. Contohnya seperti ini gambarnya. Yang ketiga, terplot adalah jenis grafik yang digunakan dalam statistik yang analisa data untuk menampilkan serta menganalisis hubungan antar dua variabel numerik. Grafik ini terdiri dari serangkaian titik di dalam koordinat Cartesius di mana titik-titik mewakili suatu observasi atau data point. Posisi horizontal yang titik pada grafik menunjukkan nilai dari variabel independen. Biasanya diplot pada sumber X, sedangkan posisi vertikalnya menunjukkan nilai dari variabel dependent. Diplot pada sumber sumber Y. Pada praktis scatter plot berguna untuk mengidentifikasikan jenis hubungan yang mungkin ada antar dua variabel seperti hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan yang jelas, tidak berkoneksi. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Histogram. Jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi
dari suatu variabel numerik seperti bar batang pada histogram mengacu tentang nilai tentu dikenal sebagai bin atau kelas dan tinggi bar dan mewujudkan frekuensi data dalam rentang tersebut. Ya, kita lanjut aja ya. Ini contoh histogramnya seperti ini gambarnya. Nah, box plot adalah metode grafik untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartil diagram kotak garis gerak bersifat no parametrik. Artinya diagram ini menampilkan variasi sampel populasi statistik tanpa membuat asumsi apapun tentang distribusi statistik yang mendasarinya. Contohnya seperti ini. Perincil adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam kumpulan data. Nilai yang muncul sebagai pengucilan dalam pola data yang ada. Nilai yang ada di out, outlier bisa jauh dari tinggi namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai lain dalam database. Outlier bisa terjadi karena berbagai alasan termasuk kesalahan pengukuran, kejadian langkah, atau karena faktor lain yang tidak terduga. Sebagai contoh, bisnis memiliki data penjualan pada toko sepatu dalam suatu bulan di suatu hari, tentu penjualan mencapai angka sejauh lebih dari tinggi dari sehari-harinya sebelum data hari tersebut bisa dianggap sebagai outlier. Ini kita lihat programnya ya, yang program nomor 1, yang nomor 3 ya, yang ya ini program nomor 3 yang itu S scatter plot dan histogram dan box plot. Ya, nomor 1 ya main ya tadi masalah ya. Main charts ya. Ya, ini nomor 1. Ini nomor 1 ya. Oke. Ini nomor 1 ya. Oke, kita jalankan, ini udah jadi, kita jalankan, kita run. Nah, inilah contoh gambarnya, inilah hasilnya seperti ini. Hampir sama seperti ini tadi ya. Ya, ini ya contoh programnya yang soal nomor 1. Ya, yang soal nomor 3 ya tadi ya, yang ini. Ya, ini ya. Sama scatter plot ya. Nih, sudah juga berjalan ya. Ini ya contoh berjalan sesuai ya. Nah, sekarang histogramnya. Nah, berjalan sama kan?
Terus yang ketiganya box plotnya. Ya, iya, berjalan sama ya. Ya, gitu saja ya dari saya Pak Said ya. Misalkan saya ada salah di kata, mohon maaf ya Pak. Eh, Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.